Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini memberikan kita kesehatan, kesempatan, limpahan rezeki, Bu ya. Sehingga hari ini bisa kembali Ibu hadir dalam pertemuan kelompok seperti setiap bulannya kita adakan, Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Dian selaku tuan rumah yang telah menyediakan tempat dan menu ala kadarnya. Terima kasih. Baiklah ibu-ibu sekalian, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Jadi semangat Bu mengikuti pertemuan kelompok pada hari ini. Alhamdulillah semangat Bu ya. Kalau ibu semangat, saya mau lihat dulu nih semangat ibu. Kita tepuk semangat dulu Bu ya. Iya, tepuk semangat. Semangat. Oke, Ibu terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Maaf Bu, sedikit serak nih. Bulan lalu kita telah mempelajari apa sih Bu? Mempelajari tentang Ibu Siti. Tentang apa Ibu Siti? Memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran. Sudah dipahami Ibu di rumah pendapatan dan pengeluaran masing-masing? Sudah? Kalau sudah, hari ini kita akan menyusun anggaran. Jadi sebelum kita menyusun anggaran Bu, kita harus memahami dulu pengeluaran-pengeluaran apa saja yang termasuk kepada kebutuhan dan pengeluaran apa saja yang termasuk kepada keinginan. Karena ternyata Bu, tidak semua pengeluaran itu harus dipenuhi. Karena itu kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi di sini Ibu Turia, kira-kira apa Bu? Bedanya kebutuhan dan keinginan. Contohnya apa? Iya, beras, lagi susu. Iya, betul. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika kebutuhan, kalau kita tidak memenuhinya, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Kalau keinginan, jika kita tidak memenuhinya ataupun bahkan membatalkannya, tidak akan mempengaruhi apa-apa ya Bu ya. Jadi mulai sekarang Ibu harus bisa memprioritaskan, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Oke, sudah bisa dipahami Bu-ibu? Oke ya Bu ya. Sekarang kita kuis dulu Bu. Ibu coba angkat satu tangan jika itu menurut Ibu adalah kebutuhan. Dan Ibu angkat kedua tangan jika menurut Ibu itu adalah keinginan. Bisa dimulai Bu? Oke, yang pertama saya sebutkan bayar listrik. Oke, lagi bayar utang. Iya, arisan. Kebutuhan Bu ya, ternyata arisan ini kebutuhan. Kemudian makanan dan susu. Lagi alat mandi dan cuci. Kemudian uang jajan. Tas sekolah anak. Rokok. Ya, ternyata ibu-ibu menganggap rokok itu sebuah keinginan rupanya. Bagus Bu ya. Kemudian pulsa telepon. Keinginan. Lagi tabungan. Tabungan kebutuhan Bu ya. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua ibu-ibu. Jadi Bu, ternyata tidak semua orang, setiap orang itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Saya kasih contoh Bu ya. Untuk Bu Dewi yang penjual online itu pakai data adalah sebuah Bu Dewi mengatakan pakai data adalah sebuah kebutuhan ibu-ibu. Kalau bagi Ibu Desi bagaimana pakai data itu? Keinginan Bu ya, karena Ibu Desi tidak pekerja online. Jadi kita bisa bayangkan Bu, jika seorang pedagang online tidak memiliki pakai data itu bagaimana Bu proses promosinya Bu ya? Inilah perbedaannya Bu. Jadi kebutuhannya Bu Dewi belum tentu bisa jadi kebutuhannya Bu Desi. Begitu gambarannya Bu ya. Kemudian kita harus lihat fungsinya Bu.
Sebagai contoh di sini adalah misalnya kita Ibu Lia membeli mesin cuci ukuran 8 kilo. Bu Lia ini tujuannya adalah untuk membuka usaha laundry. Bisa berarti di sini fungsi dari mesin cuci ini adalah sebuah kebutuhan. Tapi jika Bu Lia membeli mesin cuci ini hanya untuk menyaingi Ibu Nuriyah yang baru saja membeli mesin cuci 6 kg, kemudian Ibu ini tadi membeli mesin cuci yang lebih besar dengan niat menyaingi, itu sama saja keinginan. Dan ternyata dia membeli mesin cuci yang lebih besar dengan utang. Itu akan menimbulkan masalah baru. Ini yang tidak boleh, Bu, ya. Oke, jadi bagaimana supaya pengeluaran dan pendapatan kita itu bisa seimbang, Bu? Kita harus mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat keinginan. Bahkan jika memang keinginan itu bisa dibatalkan, kita batalkan saja, Bu. Ya. Kemudian kita akan menyusun anggaran bulanan keluarga. Di sini ada anggaran bulanan keluarganya Ibu Lili dan Pak Rusli. Yang pertama nih, Bu, kita lihat dulu. Ketika Ibu Lili dan Ibu Rusli belum membedakan antara kebutuhan dan keinginan, apa yang terjadi di sini, Bu? Di akhir bulan, Ibu Lili dan Pak Rusli harus berhutang karena ternyata pendapatannya itu lebih kecil daripada pengeluaran. Pengeluarannya itu lebih besar, Bu, daripada pendapatannya Ibu Lili dan Pak Rusli. Jadi ketika ada kebutuhan yang harus dipenuhinya 180.000, Ibu Lili harus berhutang. Ini akibat dari tidak menyusun anggaran terlebih dahulu. Sekarang kita lari ke sini, Bu, ya. Kita bantu Ibu Lili untuk menyusun anggaran. Kita tadi sudah membedakan, Bu, ya, mana kebutuhan dan mana keinginan. Jadi di sini uang jajan Dewi tadi termasuk apa, Bu? Keinginan. Jadi ini bisa dikurangi, Bu, ya. Yang tadinya uang jajan Dewi itu 3.000 per hari, kita kurangi, Bu, menjadi 1.500. 1.500 ini kalau dikali 24 hari itu berapa, Bu? 36.000. Iya, 36.000. Ibu bisa juga buka di modul ya, Bu, ya, halaman ada di halaman 20, Bu. Ya, kemudian uang jajannya Agus yang biasanya Rp2.000 dikurangi menjadi Rp1.000, Bu. Rp1.000 dikali 24, hasilnya berapa, Bu? 24.000. Jadi yang sudah diisi ini, Bu, ini adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan itu tidak bisa diotak-atik, Bu, ya. Yang kita otak-atik itu keinginan saja yang bisa kita kurangi ataupun kita batalkan, ya, Bu, ya. Yang kedua, tas baru Agus. Ternyata tas lamanya Agus masih bisa digunakan, ibu-ibu. Jadi untuk bulan ini tidak perlulah kita membeli tasnya si Agus. Kemudian pulsa telepon di sini di bulan lalu itu 20.000 per bulan. Jadi kita bisa lebih berhemat sedikit, Ibu. Kita kurangi menjadi 10.000. 10.000, Bu, ya. Kemudian rokoknya Pak Rusli. Di bulan lalu itu Rp2.000 per hari menjadi 60.000 per bulan. Itu menjadikan minus di akhir bulan. Karena rokok ini yang mengganggu kesehatan, kemudian bukan sebuah kebutuhan, bisa kita hilangkan saja, Bu, ya. 0. Jadi 590.000 kita tambahkan dengan keinginan tadi yang jumlahnya adalah 70.000. Keinginan tadi, ya, Bu, ya, yang kita isi ini jumlahnya adalah 660.000.
Kemudian berapa selisih pendapatan antara pendapatannya Bu Rusli dan Bu Lili dengan pengeluaran? Pendapatannya adalah 660. Total pengeluarannya adalah 660. Jadi selisihnya berapa, Bu? 0. Iya, pinter. Artinya apa? Di akhir bulan Ibu Rusli dan Pak Rusli dan Ibu Lili tetap bisa memenuhi kebutuhannya, tidak mengurangi kebutuhannya, tetap juga bisa memenuhi keinginannya meskipun dikurangi. Dan di akhir bulan Ibu Lili tidak mengalami kekurangan uang, tidak perlu berhutang. Ya Bu ya, ini artinya pendapatan dan pengeluaran Ibu Lili dan Pak Rusli seimbang. Sampai sini ada ditanyakan, Bu? Tidak ada, Bu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut, Bu. Nyatanya, Bu, pendapatan dan pengeluaran ini sifatnya tidak tetap, Bu ya. Saya kasih contoh, misalnya pada bulan ini ternyata ada pencairan PKH. Itu artinya pendapatan Ibu bertambah atau berkurang? Ya, terima kasih Bu Tia. Berarti pendapatan Ibu Lili bertambah karena ada pencairan PKH, ada bantuan dari pemerintah. Kemudian ada pula BPNT-nya cair lagi, dapat beras, telur, kentang, kacang. Berarti itu adalah mengurangi pengeluarannya Ibu Lili. Yang harusnya tadi Ibu Lili harus membeli telur, membeli beras, ini tidak perlu lagi karena ada bantuan pangan non tunai. Tapi ada juga pengeluaran yang bersifat mendadak, Bu ya, seperti misalnya anaknya Bu Lili sakit misalnya. Jadi ketika ada selisih uang ataupun ada sisa uang, kita harus pandai-pandai, Bu. Harus pandai-pandai menabung untuk keperluan yang mendesak. Oke, Ibu-ibu, apapun tentang keuangan, Ibu harus mendiskusikan dengan suami. Jadi jangan sampai suaminya tidak tahu, Bu ya. Jangan sampai ketika Ibu minus nih di akhir bulan ternyata Ibu harus berhutang, suaminya tidak tahu. Ini bahaya, Bu ya. Semuanya harus didiskusikan dengan keluarga. Bisa dipahami, Ibu-ibu? Alhamdulillah. Jangan lupa dipraktekkan di rumah, Bu ya. Ibu harus memahami dulu pendapatan dan pengeluarannya berapa, kemudian susun anggaran keluarga supaya tidak berhutang. Oke, Ibu, bisa dipahami semuanya? Oke, kalau bisa dipahami, kira-kira ada yang ditanyakan lagi, Bu? Tidak, pas? Oke, cukup. Kalau cukup, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua atas kehadirannya hari ini. Semoga bulan depan kita diberikan kesehatan lagi sehingga kita bisa bertemu lagi di rumah siapa, Ibu? Ibu Dewi? Oke, di rumah Ibu Dewi, Bu ya. Kita bulan depan insya Allah ada berkumpul di rumah Ibu Dewi dalam pertemuan kelompok dengan sesi berikutnya, Bu ya. Sesi ini saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.